Ladies and gentlemen, welcome to Indonesia, exploring iconic buildings and bustling streets, experiencing the charm of Southeast Asia. This is Indonesia, and every moment here will be unforgettable for you. I can fix that. Indonesia saat ini sedang berada pada fase yang sangat menentukan dalam sejarah pembangunannya. Dengan lebih dari 196 juta penduduk usia produktif, bangsa ini tengah menikmati apa yang kita sebut sebagai bonus demografi. Namun, bonus demografi bukanlah jaminan otomatis menuju kesejahteraan. Ia adalah peluang besar sekaligus tantangan yang nyata. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia produktif kita masih berada dalam kondisi rentan. Tingginya pekerja sektor informal, pengangguran usia muda, rendahnya partisipasi perempuan di sektor formal, hingga persoalan stunting yang masih dialami hampir 1/5 anak di Indonesia, menjadi pengingat bahwa kualitas sumber daya manusia adalah kunci utama. Disinilah konsep ketahanan demografis menjadi sangat penting. Ketahanan demografis adalah kemampuan suatu populasi untuk bertahan dari guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, pulih dari krisis, dan terus bergerak menuju kesejahteraan. Penduduk tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai aktor utama dalam transformasi sosial dan ekonomi. Ketahanan demografis memiliki 3 dimensi utama. Pertama, resistensi, kemampuan penduduk menahan dampak negatif dari krisis ekonomi, pandemi maupun bencana. Kedua, pemulihan, yaitu seberapa cepat masyarakat dapat kembali berfungsi secara sosial dan ekonomi. Dan ketiga, adaptasi, yakni kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan struktural jangka panjang seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan transformasi dunia kerja. Untuk memperkuat ketahanan demografis, terdapat sejumlah variabel kunci, mulai dari struktur umur, tingkat pendidikan, kesehatan, hingga kualitas tata kelola dan kebijakan publik. Ketimpangan sosial, pengangguran, serta rendahnya akses layanan dasar dapat melemahkan daya tahan masyarakat jika tidak ditangani secara serius. Berbeda dengan negara maju yang menghadapi tantangan penuaan penduduk, Indonesia justru harus memastikan bahwa populasi mudanya memiliki pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang memadai. Fokus utama kebijakan kita adalah investasi pada modal manusia, menghapus stunting, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas lapangan kerja, serta membangun keluarga yang tangguh dan sejahtera. Mewujudkan ketahanan demografis membutuhkan kebijakan yang terintegrasi, mulai dari perencanaan, kependudukan berbasis data, kebijakan keluarga yang seimbang, sistem jaminan sosial yang inklusif, tata kelola pemerintah yang transparan dan responsif. Sebagai penutup, ketahanan demografis bukan sekadar soal jumlah penduduk, melainkan tentang mempersiapkan manusia Indonesia yang tangguh, sehat, berpengetahuan, dan berdaya saing. Inilah fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Indonesia yang maju, adil, makmur, dan berkelanjutan bagi generasi kini dan mendatang. Apa kunci dan rahasianya? Terus belajar, jangan pernah menyerah. Tidak setiap saat kita akan berhasil.